Saya sampaikan tadi. Sekarang saya mau bicara dulu, kita kembali ke judul. Apa judulnya tadi? Tidak ada paksaan dalam agama. Yuk kita bedah dulu. Apa arti kata paksa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata paksa mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sebetulnya kan gak mau, cuman karena diharuskan lalu terpaksa mengerjakannya. Gitu? Kalau kita terus melakukan sesuatu yang kita tidak mau, cuman terpaksa, kira-kira ada hasilnya enggak? Kira-kira akan sampai enggak pada motivasi cinta? Enggak. Akan di situ-situ saja kesadaran kita. Betul? Itu yang membuat kita selama ini, mohon maaf ya, beragama tetapi tidak meningkatkan kesadaran. Kesadaran kita gitu-gitu aja. Sederhana aja. Orang yang sadar kan bersih itu enak. Makanya ketika ada yang kotor dia tidak pernah teriak. Siapa sih yang buang sampah? Gak pernah. Ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Karena teriak itu gak ada artinya. Tidak akan membuat sampah bisa pindah. Makanya kalau saya pulang ke rumah, ada saksinya istri saya di belakang. Saya kalau WC kotor, saya gak pernah teriak. Ini bekas siapa sih? Bau sekali, gak pernah. Saya ambil sabun, ambil sikat, saya gosok. Dan saya tidak pernah bisa mulai mandi kalau WC kotor. Kalau kamar mandi kotor, saya sikat aja, batu-batunya, dindingnya udah bersih semua, baru mandi itu enak. Itu kebutuhan saya, karena saya cinta kepada bersih. Gitu. Piring berantakan di dapur, aduh siapa sih yang bekas makan ini, teriak-teriak itu tidak akan membuat piring jadi bersih. Yang membuat piring jadi bersih ya dicuci, cuci aja, diam-diam aja cuci. Gitu. Ini ada istri saya di belakang, saya baju kalau saya kusut itu, saya nyetrika sendiri. Kecuali istri saya mau membantu. Dan saya nggak pernah nyuruh, tolong dong setrikaan, enggak. Saya kadang-kadang ke atas ke tempat seringnya nyetrika sendiri. Tapi kalau istri saya ngejar ke atas karena ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya saya hargai. Ya udah saya serahkan. Kan kita ini punya tangan, daripada kita nyuruh-nyuruh terus kan lebih bagus kita mengerjakannya. Itu yang dikatakan keteladanan menurut saya. Berhenti menyuruh. Lakukan oleh kita. Dan semua orang akan ikut kita. Saya turun ke tempat ikan aja, kolam ikan, nggak masalah kok. Bersih-bersih, seneng. Dan melakukannya seneng. Oke, jadi paksa itu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Contoh kan ada kawin paksa, kerja paksa, bongkar paksa, kan ada tuh. Sudah diputuskan oleh pengadilan nggak mau pindah, bongkar paksa. Ya kan? Disuruh kerja nggak mau, ya sudah kerja paksa. Dulu kan ada namanya Rodi, zaman penjajahan, betul nggak? Nah kalau paksa itu kan ada konotasi dengan penjajahan kan gitu. Dan agama itu tidak menjajah kita sebetulnya, karena apapun yang kita lakukan untuk diri kita kok. Nah kita akan terpaksa kalau kita melakukannya buat orang. Coba pencitraan terus. Kenapa Anda sholat? Malu sama tetangga. Nanti tetangga bilang saya nggak sholat. Padahal terpaksa kan? Yang kayak gitu tidak ada hasilnya. Beda kalau untuk diri sendiri. Gitu. Bahkan sebetulnya untuk Allah pun tidak. Agama itu buat kamu kata Allah. Laqad ja'akum basyairum min rabbikum. Waman absara falinafsi. Waman amiya fa'alaiha. Telah datang kepadamu basyirah, penglihatan kolbu, dalam diri kalian tuh ada semuanya. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu? Keuntungan buat kamu, bukan buat Allah. Dan siapa yang tidak menggunakannya, kerugian juga buat kamu, bukan buat Allah. Coba mulai berfokus pada diri kita sendiri. Oh ternyata buat saya semua ya. Memberi itu ternyata buat saya, bukan buat siapapun. Itu latihan membebaskan diri dari melakukan sesuatu karena terpaksa. Oke, jadi paksa berhubungan dengan kekerasan, bukan? Paksa itu berhubungan dengan kekerasan.
Makanya memerintah dengan paksa, itu kan diktator. Berarti tidak ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita belajar agama lalu seakan-akan agama itu yang merampas kemerdekaan kita. Padahal agama itu justru untuk membebaskan. Jika kamu sudah menemukan kebenaran, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Kenapa Bung Karno memproklamirkan Indonesia 17 Agustus sama dengan rakaat sholat kita 17? Nanti kalau suatu saat belajar ilmu khusus dengan saya ajarkan. Kenapa sholat 17 rakaat dan kenapa Bung Karno memilih kemerdekaan bulan Ramadan hari Jumat 17 Ramadan 17 Agustus sama dengan 17 rakaat sholat. Dan kenapa Bung Karno mengambil lambang negara burung Garuda? Apa kaitannya dengan buruk yang dipakai Rasul? Apa kaitannya dengan manuk dadali yang sering dibicarakan leluhur kita di tanah Pariangan? Apa hubungannya dengan burung hudhud yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa? Dan ternyata di Quran ada ayat yang mengatakan, jika kamu ingin membebaskan ketertutupan mata kalbumu, maka kamu harus belajar terbang. Kalau belajar terbang, emang manusia punya sayap? Punya. Baca Quran surat Al-Imran ayat 49. Manusia itu punya sayap. Bisa menembus sempadan langit dan bumi. Kalau burung cuma bisa terbang dari pohon ke pohon. Manusia punya sayap. Kayak tadi pagi ada Bagus yang baru di BMK beberapa minggu yang lalu. Kemudian dia sedang merasakan, sekarang ini ayah guru katanya saya seperti sedang masuk ke pompong. Keren. Tapi saya bilang sama dia, jangan kelamaan di kepompong. Nanti keasikan sendiri ke pompong. Karena tugasmu bukan sampai di kepompong. Makanya saya bilang, dulu sebelum kamu tahu jati dirimu, hidupmu seperti apa? Seperti ulat, menjijikan, merangkak. Begitu ingin mengubah diri, oh ternyata saya selama ini begini-begini aja ya. Udah saya melakukan transformasi diri. Masuk ke dalam kepompong, kemudian keluar. Jadilah kupu-kupu yang indah. Asalnya merangkak jadi terbang. Asalnya dijauhi orang, sekarang anak kecil pun menjadi senang. Ih kupu-kupu. Makanya hampir tidak ada lagu ulat-ulat yang lucu. Karena lagu yang sudah dikarang cuman kupu-kupu yang lucu. Ada gak ulat-ulat yang lucu? Gak ada lucunya ulat. Tahu gak? Iya, bulunya seperti itu. Sedikit saja kena kulit kita merang. Betul? Gatal-gatal. Cara jalannya aja mengerikan. Tapi dia bertransformasi diri. Puasa. Masuk ke dalam kepompong. Bahkan ada cerita bagus dari seorang peneliti. Ketika dia sudah jadi kupu-kupu dalam kepompong, digunting saja kepompongnya, kupu-kupu itu jatuh, tidak bisa terbang. Ternyata saat dia itu merangkak dari dalam keluar dari kepompongnya, biarkan secara alami. Karena saat dia itu merangkak berusaha untuk keluar dari kepompongnya dengan cara alami, ternyata kadar air di dalam sayapnya itu berkurang. Dengan cara seperti itu, terbakar dan dia keluar dengan indahnya. Lahirlah lagu kupu-kupu yang lucu. Nih para ulat, kapan mau jadi kupu-kupu yang lucu? Kalau hari ini hidup kita masih merangkak dalam keterpaksaan, yuk kita segera transformasi diri menjadi kupu-kupu yang lucu. Orang lain kalau kita sudah lucu kan, orang lain kan ketemu kita nggak serem lagi. Betul nggak? Ibu ini sekarang percaya, wajahnya keren. Dulu pinjam uang telat sejam aja marahnya kayak apa. Sekarang ikhlas, luar biasa. Udah jadi kupu-kupu. Kayak saya bilang sama peserta BMK yang kemarin, ya betul. Kamu sekarang sedang ada di kepompong, tapi jangan terlalu lama.
Tugas kita adalah memayu hayuning bawono, ikut berkontribusi membangun